Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fandi Febrianto dengan NPM 2115061061 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar dari SQL atau struktur query language. Nah, di sini saya telah masuk dalam MySQL yang ada di device saya. Kemudian kita akan melihat database yang tersedia di MySQL saya. Database berikut merupakan database yang tersedia dalam MySQL saya. Kemudian kita akan menambahkan atau membuat database baru, yaitu dengan menggunakan create database. Di sini saya namakan perpustakaan. Kemudian kita akan tampilkan lagi. Nah, perpustakaan tadi sudah tersedia di dalam database saya. Kemudian kita akan menggunakan database perpustakaan dengan cara use perpustakaan. Use database perpustakaan. Use perpustakaan. Nah, kita telah masuk ke dalam database perpustakaan. Kemudian kita akan menampilkan isi dalam database perpustakaan dengan cara show tables. Di sini database perpustakaan tadi masih kosong, belum ada apapun. Kemudian kita akan membuat tabel. Tabel yang pertama dengan query, oh, lagi. Setelah masuk perpustakaan, tadi yang telah kosong, kita akan membuat database, yaitu membuat table dengan query dasar, yaitu create table dengan nama anggota. Di anggota ini terdapat kolom, yaitu ID anggota sebagai primary key dengan tipe data integer dan auto increment. Auto increment ini nantinya akan mengisi secara otomatis nilai dari anggota, nilai dari ID anggota. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar atau variabel karakter yang memiliki length 255. Kemudian ada alamat dengan varchar dengan length 255. Kemudian ada nomor telepon dan varchar, tipe data varchar dengan length 255. Kemudian eh, tabel anggota telah dibuat, lalu kita akan menampilkannya dengan cara show table. Nah, tabel anggota telah selesai dibuat dan yang menampilkan
Secara rinci kita akan menggunakan query dash anggota. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel anggota yang telah dibuat. Ekstranya auto increment tadi untuk mengisi secara otomatis ID anggota atau primary key-nya. Kemudian kita akan membuat tabel buku dengan menggunakan create table buku yang berisi ID buku dengan tipe data integer sebagai primary key, kemudian ada judul dengan tipe data varchar eh, dengan length 255, kemudian ada penulis dengan variabel varchar dengan length 255, kemudian ada tahun terbit dengan variabel dengan tipe data integer. Kemudian akan kita tampilkan lagi dari isi dari tabel buku. Ini merupakan isi dari tabel buku. Baru ada field-nya saja, belum ada isinya. Kemudian kita akan membuat tabel peminjaman. Tabel peminjaman dengan menggunakan create table peminjaman. Ada ID peminjaman dengan tipe data integer sebagai primary key, kemudian ada tipe data dengan kemudian ada ID buku dengan tipe data integer, kemudian ada ID anggota dengan tipe data integer, ada tanggal peminjaman dengan tipe data date, kemudian ada tanggal pengembalian dengan tipe data date. Di sini ada foreign key-nya. Foreign key itu turunan dari ID buku yang berasal dari tabel buku. Kemudian ada foreign key ID anggota yang berasal dari tabel anggota. Ini sudah jadi tabelnya. Kemudian kita akan mengisi tabel-tabel tersebut, yaitu dengan perintah insert into anggota. Insert ini untuk menambah, insert into ini untuk menambah dari mengisi dari tabel anggota, yang dimana tabel anggota itu berisi ID anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Di sini menilai, di sini kenapa nol? Karena tadi kita telah menggunakan auto increment, jadi akan diisi secara otomatis oleh programnya. Kemudian kita akan enter. Di sini kita akan tampilkan dengan cara dash anggota. Nah, di sini sudah tersedia, yaitu ID anggota, ID anggota, nama, alamat, dan lain-lain.
Kita akan tampilkan dengan cara select bintang from anggota. Ini akan menampilkan keseluruhan dari tabel anggota. Salah huruf. Nah, ini merupakan isi dari field yang ada di dalam tabel anggota. ID anggota 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dari auto increment. Kemudian ini yang telah saya inputkan. Kemudian kita akan membuat tabel dari buku. Akan mengisi tabel dari buku yaitu dengan cara yang pertama kita akan tampilkan dulu buku itu apa saja tersedia. Ini merupakan isi dari tabel buku. Kemudian kita akan mengisinya dengan menggunakan insert into. Nah, insert into buku dengan atributnya adalah ID buku, judul penulis, dan tahun terbit. Setelah selesai diinputkan, kita akan melihatnya dengan menggunakan query select bintang from buku. Ini merupakan tabel isi dari tabel buku yang atribut ada ID buku, judul, penulis, dan tahun terbit. Kemudian kita akan mengisi tabel peminjaman. Pertama-tama kita akan menampilkan tabel peminjaman dulu, formatnya apa saja. Ini merupakan format dari tabel buku. Kemudian kita akan mengisinya dengan cara insert into. Insert into untuk mengisi dari tabel peminjaman yang memiliki atribut ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Kemudian kita akan menampilkan dari isi dari tabel buku, dari tabel peminjaman, select bintang from peminjaman. Ini merupakan isi dari tabel peminjaman. Select bintang itu untuk menampilkan isi keseluruhan dari tabel peminjaman. Oke. Kemudian setelah itu saya akan mengupdate tabel anggota. Mengupdate tabel anggota yang akan diubah adalah alamatnya lambung tengah. Yang diubah itu ID anggota 1. Diubah alamat dari ID anggota yang pertama. Ntar, nah, ini telah dia diupdate datanya. Kita tampilkan lagi tabel dari anggota bintang form anggota. Nah, yang dari yang tadinya Bandar Lampung kemudian telah diubah jadi Lampung Tengah.
Kemudian saya akan menggunakan alter table untuk alter table ini fungsinya untuk mengubah struktur atau mengubah tabel dari di sini saya gunakan dari tabel buku ya, mengubah tabel buku dengan menambahkan rating yang bertipe data variabel karakter. Di sini telah ditambahkan rating pada tabel buku. Kita lihat, select bintang from buku. Nah, di sini telah terdapat atribut baru yaitu rating. Kemudian kita akan mengisi rating tersebut, atribut rating dengan cara update buku, set rating dengan 9,8. R di buku sama dengan 11. Oke, enter. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan. Kita cek lagi, select bintang from rating, from buku. Nah, rating yang telah di-update tadi telah ditambahkan ke dalam atribut rating untuk buku pengolahan pesan. Kemudian di sini saya akan menghapus nilai dari rating tadi itu dengan menggunakan query delete from tabel buku di mana rating 9,8 yang akan di delete. Ini kita tampilkan lagi. Hmm, tidak yang berubah ya. Ini saya akan coba lagi.
Tekan enter. Oh, oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.